Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Belum ada berita mengejutkan lagi ya. Nih Manchester United kalau nggak ada berita mengejutkan sih emang sepi ya. Cuman kita pasti akan ada persiapan ya sebelum bertandang ke klub Pleasant untuk lanjutan turnamen Liga Eropa. Pleasant, Victoria Pleasant itu klub dari Republik Czech yang dimana hari Jumat pagi ya, malam Jumat. Jadi nggak ada berita sesuatu yang belum mengejutkan ya, yang belum ada gebrakan-gebrakan lagi, tapi yang pasti ada beberapa berita yang mungkin gue akan share. Pertama dari Fabrizio Romano yang mengatakan bahwa Christian Eriksen sepertinya memang tidak akan memperpanjang kontrak ya, karena belum ada juga pembicaraan lanjutan, serta kayaknya sih dari kedua belah pihak ya udah tahu sama tahu lah. Oke, tahun depan emang ini udah tahun ini musim ini adalah musim terakhirnya Eriksen. Ya wajar juga, Eriksen itu kan sebetulnya kita udah untung gitu loh ngambil dia gratis dulu setelah dia habis masa kontraknya di Brentford. Musim pertama dia bermain baik, menjadi tim inti terus. Musim kedua gue inget gara-gara dia di tackle sama si Norak tuh, pemain ex Liverpool Roy Carroll, akhirnya dia cedera agak panjang gitu, sehingga permainannya juga agak menurun pas kemarin ya, di akhir-akhir musim kompetisi musim kedua. Di musim ketiga sebenarnya dia udah mendapatkan tempat oleh Ten Hag, sering malah dengan duet dengan Maino, duet dengan Ugarte, duet dengan Casemiro, itu berjalan baik sebetulnya. Setelah Amorim ini datang, sepertinya mungkin dia agak kesulitan juga, walaupun ya sebetulnya tipikal dan atributnya dia itu yang dibutuhkan oleh Amorim. Cuman kan ya sekarang aja dia umur udah 32 mau beranjak ke 33. Faktor usia itu mungkin akan mempengaruhi yang namanya stamina sama fisiknya dia. Jadi sedangkan untuk tengahnya Amorim ini dibutuhkan suatu bener-bener gelandang yang selain bisa holding bola, pegang bola ibaratnya gitu ya, tapi juga harus punya fisik yang kuat. Ya udah, ya nggak apa-apa, kita mungkin bisa cari lagi tipikal seperti dia gitu ya, yang mungkin lebih muda, bisa jadi harganya bisa lebih murah atau gajinya lebih kecil. Nah itu nanti tim scouting lah yang mungkin saat ini rekrutmennya dipimpin oleh Christopher Vivel ya. Christopher Vivel itu termasuk bagus juga dalam bidang rekrutmen, dia kan ex-nya RB Leipzig. Ya jadi manfaatkan aja Eriksen sampai akhir musim ya. Bisa jadi dia mungkin hanya sebagai gelandang tengah pilihan ketiga gitu. Ya, kalau misalnya mau bermain lawan tim yang tengahnya kuat gitu, macam Liverpool, Manchester City, ya mungkin dia nggak akan dipasang. Mungkin Ugarte atau Casemiro gitu ya. Terus kalau melawan tim-tim yang lebih mid block, untuk ngebuka ruang gitu, space ya, bisa jadi Amorim akan pasang Maino dengan Ugarte atau Maino dengan Casemiro. Nah, Eriksen ini ya kalau kita udah menang banyak gitu, apa tinggal 5 menit 10 menit untuk mendelay pertandingan, untuk bikin apa namanya, udah mainnya lebih pragmatis, counter attack, dia sebagai orang yang membuka atau mengoper-ngoper passing-passing kemana-mana, nah itu mungkin dia bisa digunakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini sih ada berita ya, ini sih United Identity sih meluruskan ya, sekali lagi ya, channel ini kan selalu mengcounter yang namanya berita-berita yang ya yang keliru lah, yang sesat lah. Ini juga The Sun sih yang memberitakan. Cuma ya selalu banyak ada aja yang kepancing gitu fans Manchester United. Katanya Manchester United akan membeli 2 sekaligus, Gyökeres dan Osimhen. Rencananya langsung 2 ya, kalau minimal akan 1. Ya, gue pikir pertama ya, memang kita akan ngelihat kan sepertinya kita butuh striker, karena kita akan FOMO juga ngeliat Gyökeres
Amorim gitu kan, di Sporting gacor gitu. Cuma lo juga harus lihat bahwa itu bukan posisi yang urgent banget dibutuhkan gitu loh. Itu pertama. Kita masih ada Højlund kok, ya. Oke lah, Joshua Zirkzee yang kemarin gue bilang sebenarnya itu incarannya Dan Ashworth di Newcastle. Tapi gue melihat bahwa ini orang masih bisa dimanfaatkan kalau kita bermain misalnya 3-4-1-2 gitu dengan jadi sebagai false nine. Nah, dengan si Højlund ada di situ yang umurnya tuh lebih muda, masih 21 tahun. Terus kalau lo ngelihat sebenarnya si Højlund ini udah 3 kali jadi starter, dia udah 3 gol loh. Ya. 2 gol, dia kan total ada 5 gol ya, 2 gol lagi kan sebelumnya di sama zaman Ten Hag. Dia 3 pertandingan starter, dia 3 gol. Kemarin aja yang dia pas lawan Arsenal ya, dia nggak dimainkan ya. Arsenal apa ya? Everton ya, dia nggak dimainkan. Jadi menurut gue, ya kayaknya sih budget kita nggak perlu untuk membeli 2 striker yang pasti itu harganya mahal. Gyökeres aja udah 70 juta euro sendiri. Apalagi si Osimhen gitu. Ya, kalau memang itu dipaksakan, seakan-akan kok kita kayak apa ya, mengalokasikan dana ke hal yang tidak tepat gitu loh. Ya. Ngapain lu beli 2 striker sekaligus atau salah satu lah, tapi sebenarnya lu strikernya ada 1 nih, atau mungkin bisa dipromosin dari akademi ke Ethan Whitley gitu loh, biar tambahan amunisi. Ya kan akan ironis juga kalau lu ngebeli 2 striker harga lebih dari 100 juta pound, padahal di saat bersamaan atau sebelumnya ketika Ineos sampai itu yang namanya pegawai dipecat-pecatin hampir 250 orang ya. Terus berita pesta Natal karyawan dibatalkan, Sir Alex tugasnya dihilangkan, apalagi tuh untuk bayar kompensasi Ten Hag udah 15 juta plus dengan kompensasinya Ruud Nistelrooy, Rene Hake, Rotulang, gue yakin itu udah 20 juta pound sendiri tuh. Belum lagi kompensasinya Dan Ashworth. Ya kan ironis gitu loh. Kalau lu sama plus lagi ada berita untuk kenaikan tiket, tapi lu membeli sesuatu yang belum perlu lah saat ini. Masih ada yang bisa manfaatkan sumber dayanya. Ya, jadi sekali lagi berita-berita gitu lo harus cerna tuh, harus lo pikir dan logis sistemnya, jangan langsung FOMO terus kayaknya fantasi lo bagus gitu ya, kayak bermain game, pemain-pemain hebat semua ada di situ. Terus kalau pemain-pemain hebat di FM langsung jago gitu, nggak juga gitu. Bagaimana lo ngetrainingnya, itu kan kalau di permainan gitu, di game mentrainingnya gimana, mengintegrasikan ke timnya gimana, di realita pun juga begitu gitu. Ya, jadi gue rasa ini sih berita yang ya menurut gue tidak, ya hanya ngembang-ngembangin lah, lagi sepi gitu. Setelah berita Dan Ashworth udah redup lagi. Nah, satu lagi ini berita yang menurut gue ini juga jadi banyak FOMO juga. Jadi pernah kan gue bahas mengenai pemain-pemain yang habis kontraknya di 2025. Nah, sekali lagi gue selalu menekankan pada posisi yang memang kita butuhkan. Apa itu? Yaitu wingback kiri. Ya, sembari kita menunggu Malaysia yang gue lihat sih sebenarnya Malaysia ini punya prospek ya. Dan cocok gitu loh. Tapi ya, lo udah 500 hari lebih lo gak main bola gitu loh. Itu kan 1,5 tahun kan. Nggak mungkin lu dalam waktu sebulan, 2 bulan itu udah langsung recovery balik ke prime, bahkan lebih bagus tuh nggak mungkin. Pasti butuh 4 bulan. Mungkin dia akan fitnya di musim baru besok kali. Ya. Jadi ini berita mengenai Heung-min Son, ya, penyerangnya si Tottenham Hotspur. Memang kan dia juga habis masa kontraknya di 2025 ya, selain dengan kayak TAA, Muhammad Salah, Virgil van Dijk itu juga habis kontraknya. Terus kan kemarin yang gue bahas ya
Kenapa lo nggak kayak Alphonso Davies lo ambil, terus si siapa namanya Joshua Kimmich gitu-gitu kan ya mungkin masih dibutuhkan lah ya posisi itu. Tapi kalau untuk Heung-min Son itu untuk apa gitu loh? Pertama, usia dia 33 tahun tahun depan. Kok kita udah nggak maju gitu istilahnya. Katanya Amorim senangnya mengambil pemain-pemain muda. Wah, ada yang bilang katanya, ya sebagai mentor. Nah, emang pengaruh apa selama ini? Coba gue tanya deh. Dengan dasar pemikiran membawa striker super senior itu sebagai mentor buat pemain-pemain muda. Malah justru kagak dihargain, malah justru kagak didengerin. Ya contoh aja. Zlatan masuk. Nggak guna juga. Rashford gitu-gitu aja. Martial gitu-gitu aja waktu itu. Cavani datang ke 3-3 juga. Mana nggak ngefek? Si Greenwood oke lah, masih agak lumayan ya walaupun ada masalah pribadi. Rashford juga nggak naik juga namanya. Anthony Elanga waktu itu enggak. Terus si siapa lagi coba? Ronaldo aja sampai bete, sampai dibilang kok generasi sekarang nggak mau dengerin orang ya kayak gitu. Kan dia ngomong gitu di wawancaranya. Kenapa generasi sekarang nggak mau ngedengerin ya? Dia juga capek lah lama-lama. Jadi tolong deh dibuang pikiran itu, udah nggak guna ya buat mentor. Aduh, pikiran lo terlalu pendek kalau kayak gitu ya. Berpikirlah luas, panjang, logis dan sistematis gitu. Jadi posisi itu pun juga nggak urgent banget kalau mau tanya winger apakah dia cocok di pola 3-4-3 ya. Dan sebenarnya Son itu kan sukanya agak lebih melebar memang ya. Kadang-kadang sih dia bisa dipasang di second striker memang. Terus di posisi itu kan udah banyak sebenarnya. Mason Mount bisa di situ, ya Rashford lah segala macam dengan sisi negatifnya gitu ya. Bruno pun bisa di situ. Ada Garnacho di situ, bahkan Zirze bisa di situ. Ya what for gitu loh. Terus kita kembali lagi ke masalah uang. Gajinya dia di Tottenham aja udah 10 juta pon. Apa iya kita mau ngebuang lagi 10 juta pon untuk pemain umur 33 tahun? Lebih baik budget gaji lo itu supaya Christopher Vivell cari rekrutmen pemain-pemain muda yang bisa kita poles, yang cepat nyetel, yang sesuai dan keinginannya Amorim. Nah, itu lebih baik. Jadi, sekali lagi, United Identity gue gak akan henti-hentinya menanamkan wawasan ini gitu ya. Bahwa channel ini mungkin akan melawan arus, beda sendiri gitu. Gue selalu mengajak kita ya berpikir logis dan sistematis supaya fans Manchester United itu tidak menjadi toksik dengan digembosi channel-channel, media-media yang mereka juga adminnya juga bukan fans MU tapi ngegembosiin lo terus ya. Kita semua punya hak loh untuk mengcounter itu. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.